Hasil survei Litbang Kompas pada 29 November sampai 4 Desember 2023 menunjukkan kalau 28,7% responden belum menentukan pilihannya atau masih ragu-ragu pada pemilu 2024. Presentasi ini tak jauh berbeda dari angka masa mengambang pada pilihan terhadap capres yang mencapai 24,9%. Angka masa mengambang pada Pilpres itu pun melonjak signifikan dari yang sebelumnya di angka 15,4% pada Agustus 2023. Kalangan pemilih yang masih ragu-ragu ini adalah mereka yang belum punya ikatan ideologis ataupun kedekatan emosional terhadap sosok atau pasangan tertentu. Menurut survei, kebanyakan pemilih yang masih ragu-ragu ini adalah bekas pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Sebagian lain adalah mereka yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu. Kebanyakan dari mereka adalah generasi tua dalam rentang usia 41 hingga 60 tahun yang sebagian besar masuk ke dalam generasi X. Survei juga memperlihatkan mayoritas pemilih ragu-ragu adalah dari kalangan perempuan. Selain itu juga, menurut survei banyak pemilih yang masih ragu berada di pedesaan yang berpendidikan dasar. Kalangan Islam terutama Nahdlatul Ulama atau NU juga menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama lain. Apalagi wilayah Jawa Timur yang notabene adalah kalangan NU. Wilayah Jawa Timur juga menjadi wilayah perebutan pengaruh antara dua paslon yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nantinya kelompok pemilih yang masih ragu-ragu tersebut dapat menjadi penentu apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Menurut survei, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 39,3%. Disusul dengan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan skor 16,7%. Dan yang terakhir ada pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan skor 15,3%. Survei ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% dan margin of error kurang lebih 2,65%.